Jadi buat Anda pria-pria wanita yang cerdas gitu ya. Kalau nggak anaknya nanti rada-rada wadidaw gitu. Halo teman-teman reduksi semua, selamat datang kembali dalam ruang edukasi dan apresiasi episode yang ketiga. Nah, di sini saya Kania Tesalonika selaku Menteri Dalam Negeri ditemenin sama rekan saya. Saya Dimas Romo Parasa selaku Kepala Bidang UKM. Nah, di sini rekan-rekan kita udah menghadirkan narasumber kita. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu kan? Maskernya juga boleh. Maskernya dibuka dulu gak Pak? Protokol kesehatan ya. Perkenalan ya. Oh iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Senat sudah mengundang untuk sharing ya, ngobrol-ngobrol di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kasuma, saya mahasiswa STHB angkatan 2017. Nah, ini mau tahu dulu Kang, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kan gimana kabarnya selama pandemi ini? Alhamdulillah harus kreatif ya. Soalnya kalau nggak membosankan. Oke. Ini kan kita masih dalam masa pandemi, jadi kita masih kuliah secara daring. Nah, mungkin kita pengen tahu Kang, menurut Akang sendiri gimana sih proses kuliah secara online ini? Apakah efektif atau gimana? Kuliah secara online ini memang mendesak kita harus banyak menyesuaikan diri ya, baik dari segi infrastruktur juga, terus juga waktu gitu ya, karena kadang juga tidak sesuai gitu ya. Ya tapi bagaimana kondisinya seperti ini ya harus dijalani dengan ikhtiar maksimal gitu. Ya. Misalnya selebih ya kan. Harus kan karena kita kadang kalau di kelas kan kita bisa ngobrol deep talk ya sama dosennya, bisa diskusi panjang lebar, kadang bisa tanya jawab. Tapi kan kalau misalnya online kan ada yang kurang gitu ketika diskusi. Terus kalau lama-lama juga kasihan kota yang lain habis nanti. Iya. Terus kan kalau selain kuliah, kesibukan Akang itu apa sih kan? Kegiatan saya selain kuliah itu sebetulnya saya cukup aktif berkolaborasi ya sama teman-teman saya, baik itu di dalam STHB juga di luar STHB. Salah satu bentuk kolaborasinya itu adalah keaktifan saya di berbagai macam kompetisi, baik itu tingkat internal maupun tingkat nasional. Alhamdulillah selama 7 semester saya di sini, 7 semester di STHB, saya telah meraih 10 award and achievement di berbagai kompetisi baik itu internal maupun nasional. Terus juga saya cukup aktif untuk berkolaborasi mendukung kemajuan industri kreatif khususnya di bidang startup. Alhamdulillah juga sempat beberapa kali dipercaya gitu ya untuk menghandle secara langsung beberapa event startup baik sebagai project manager, terus juga person in charge, moderator. Salah satu event terakhir yang saya handle langsung adalah Creative Planner for the Nation tahun 2020, baru selesai kemarin bulan Oktober. Terus juga The Essential of Startup and Corporation, dan kita bahas startup dan koperasi pada saat itu bekerja sama dengan ICCN dan juga Bandung Creative City Forum bulan Februari sebelum pandemi. Nah, tadi kan Akang kan banyak menyinggung ya mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Seperti yang kita kemarin kan baca-baca CV-nya Akang tuh, dan yang kita sempat tandai, yang kita note, itu kan baru beberapa bulan yang lalu Akang pernah mengikuti kompetisi di ITB. Iya betul. Nah, itu kalau boleh tahu kompetisi apa sih Kang yang diikutin di ITB, dan mungkin boleh berbagilah pengalamannya gitu. Jadi kompetisi di ITB itu adalah kompetisi bisnis ID pada basicnya gitu. Jadi kompetisi itu diselenggarakan oleh Techfest ITB. Techfest ITB itu namanya Techfest ITB, diselenggarakan oleh Technopreneurship ITB. Dia itu salah satu unit yang didirikan oleh Ahmad Zaki Bukalapak. Kalau teman-teman tahu Bukalapak. Foundernya. Jadi beliau itu mendirikan unit Technopreneur ITB pada saat itu. Nah, mereka mengadakan sebuah kompetisi namanya Techfest ITB. Kompetisi itu tujuannya mencari ide bisnis yang berhubungan dengan teknologi gitu ya. Seperti itu, bentuknya adalah bisnis model hacking melalui bisnis model Canvas. Saya pada saat itu ikut mendaftar, juga berkolaborasi balik lagi sama teman-teman saya di Maranatha dan di Unisba. Alhamdulillah ya lumayan. Memang sekarang bisnis banyak yang teknologi gitu ya. Inovasi teknologi sekarang, kolaborasi sama teknologi kayak gitu ya sana. Oh ya kan, terus tadi lomba bisnis. Sedangkan kan Akang tuh kuliah di Fakultas Hukum. Kenapa sih lomba-lombanya? Ya pengen tahu gitu ya. Iya.
Sebenarnya saya sempat menang lomba hukum loh beberapa kali. Sempat juga. Jadi waktu semester 1 alhamdulillah sempat juara Murkot, itu juga sebagai hakim ketua. Terus waktu semester 2 semester 3 gitu lupa, sempat ikut debat internal juga di sini. Waktu itu debat hukum. Alhamdulillah juara 1 best oralis juga pada saat itu. Terus juga sempat 2019 gitu sempat ikut debat nasional juga pada saat itu dikirim ke Riau sama teman-teman juga. Walaupun bukan debat hukum pada saat itu tapi debat general, tapi yang kita banyak frameworknya kan pakai framework hukum, terus kita tulis esai juga, esai hukum. Salah satu ketertarikan saya memang di bidang hukum dan juga di bidang bisnis nih. Dua bidang ini tuh emang sangat menarik gitu lah buat saya. Gitu. Nah itu kan kalau tadi kan udah menjelaskan lah ya ketertarikan Akang di dunia hukum maupun dunia bisnis. Nah itu dari Akang sendiri kenapa lebih memilih maksudnya kuliah di Fakultas Hukum dibanding kan bisa juga gitu loh kuliah di Fakultas Bisnis gitu kan, jadi bisa lebih mengasah lagi. Melihat indeks prestasi Akang kan kebanyakan di bisnis gitu. Iya. Keren-keren lagi ya. Jadi insecure saya. Sama aja. Kenapa di bisnis? Karena saya mau jadi lawyer. Iya. Saya tuh saya sempat ikut program waktu itu Lingkaran Youth Community Development Program. Alhamdulillah waktu itu ada semacam tes namanya tes Ikigai gitu ya. Jadi kan pada saat dulu lah ya, zaman masih muda, sekarang masih muda juga sih. Kadang kita itu merancang cita-cita itu hanya berdasarkan emosi gitu ya. Berdasarkan sesuatu yang sedang tren gitu ya. Dan itu is very normal gitu ya. Saya ada momen kesempatan untuk beberapa tes psikologi, salah satunya Ikigai, MBTI, terus saya lakukan perenungan kira-kira profesi apa gitu ya yang cocok buat saya. Dari berbagai macam tes itu memang lawyerpreneur salah satunya ini. Lawyerpreneur. Ikigai saya itu lawyerpreneur. Jadi saya tuh sangat menyukai diskusi to resolve problem gitu ya. Saya sangat suka sekali diskusi, sangat suka inovasi. Saya sering diskusi, bahkan kadang orang menyalahartikan itu berdebat, padahal buat saya itu ngobrol aja. Seru aja kan. Dari sekarang ke debat. Iya. Padahal sih seru-seru aja. Ya, buat saya lawyer itu salah satu profesi yang mulia gitu ya, kalau lihat dari sejarahnya. Kalau misalnya kita, ini salah satu ketertarikan saya di bidang bisnis dan di bidang hukum ini, bisnis dan hukum itu melihat problem dari sudut pandang yang berbeda. Iya, betul. Jadi kalau kita dari sudut pandang bisnis, semakin besar masalahnya, semakin kita bisa validasi gitu ya, itu semakin bagus. Misalnya kayak contoh paling simpelnya Gojek gitu ya. Gojek itu dia melakukan validasi masalah dengan sangat bagus banget dulu. Pada zaman dulu, Gojek itu susah dicari, harganya nggak jelas. Berapa banyak orang yang mengalami masalah itu didata, ternyata cukup banyak. Banyaknya orang yang mengalami masalah ini nantinya secara teorinya nanti jadi market size. Berarti ada kebutuhan sebanyak ini. Kalau kita bisa nge-solve itu, cariin solusi, bakal jadi produk yang bagus pasti karena jadi sifat bisnis yang painkiller gitu, menyembuhkan gitu ya, menawarkan inovasi baru. Jadi sifatnya ngasih solusi. Hukum ketika kita ada masalah kita tuh nggak larut dalam drama. Misalnya kalau kita anak hukum lihat ada kasus pembunuhan, yang kita lihat kan memang kita pasti berempati, pasti aduh kasihan gimana keluarga. Tapi behind itu kan kita berpikir kritis ya, apa alasan pembunuhannya gitu ya, disengaja atau enggak, apakah pembelaan terpaksa seperti apa gitu ya. Pada alasan pembenaran atau ada alasan pemaaf, kita menganalisis. Sebenarnya pola pikirnya sama. Jadi kita tuh melihat si hukum dan juga bisnis ini melihat problem sebagai opportunity gitu, sebagai peluang to make it something better lah gitu. Yes. Saya suka banget. Apalagi ada yang hukum korporasi lah ya. Iya betul. Bisnis itu kan ya. Commercial and business law. Ya kan, terus kita lihat dari prestasi Akang sekarang, pastilah di belakangnya biasanya sih ada motivasi. Ada nggak sih apa sih yang memotivasi Akang jadi Akang yang sekarang gitu kan? Motivasi apa ya? Sebenarnya kalau motivasi itu saya sempat baca-baca gitu ya. Motivasi intrinsik itu sifatnya nggak lama biasanya. Jadi cuma seminggu motivasi gitu ya. Dulu tuh saya motivasinya sebenarnya jadi anak band, jadi pemain bola. Dari anak band tapi tidak tersampaikan kayaknya karena saya nggak bagus-bagus banget juga main gitarnya gitu ya. Karena motivasi itu sifatnya sebentar. Kadang
yang membuat kita, saya baca salah satu buku lah ya. Jadi ada beberapa buku yang mempengaruhi sudut pandang saya sekarang gitu ya. Salah satunya itu ada trilogi The History of Humankind ya, dari Sapiens dari Yuval Noah Harari. Terus juga ada buku Talent is Overrated, itu saya direkomendasiin dari Kang Sabda PS. Talent is Overrated ini ngebahas tentang apakah manusia-manusia atau orang-orang yang mencapai high level performance yang gitu ya, mencapai prestasi tertinggi sebagai pengacara terbaik, prestasinya banyak, itu tuh emang karena dia bakat aja gitu ya. atau emang karena dia punya privilege aja, orang tuanya lah, ininya lah, kayak gitu. Atau memang ada something yang mereka kerjakan yang tidak dikerjakan oleh orang lain yang mereka sadari. Nah, si buku ini menjabarkan bahwa sebenarnya bakat itu nggak ngaruh-ngaruh banget. Yang lebih ngaruh itu namanya adalah deliberate practice. Apa itu? Jadi kemampuan kita dalam mempelajari sesuatu secara terukur gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat kurva prestasi saya dalam kompetisi bisnis gitu ya, pertama kali saya ikut kompetisi bisnis itu saya kalah. Jadi peringkat keempat di STKS Socialpreneurship. Pada saat saya kalah itu, juara satunya anak ITB, namanya Akbar Slamet. Akbar Slamet. Nah, kita tuh ada field trip gitu lah ya, ada bonus perjalanan setelah kompetisi, dikasih jalan-jalan ke touring ke perusahaan. Sepanjang perjalanan itu yang saya lakukan adalah saya ngobrol sama si Akbar. Apa yang si Akbar lakukan yang tidak saya lakukan gitu ya. Tidak saya lakukan. Ternyata selain banyak yang saya tidak lakukan dia lakukan gitu ya, tapi banyak juga persamaan. Kita sama-sama baca buku Self Drive dari Renat Kasali gitu ya. Tapi ada hal kecil pada saat itu tuh saya fokusnya cuman ngasih produk dalam bentuk bicara dalam presentasi PowerPoint gitu ya. Sementara dia tuh buat produknya detail, kasih parfum di di kartu namanya, terus bikin prototype, ngasih bonus ke jurinya. It's something simple gitu ya, yang ngebuat dia poinnya lebih unggul gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu hanya bisa ketahuan kalau kita cukup cukup berlapang dada menerima bahwa pasti ada yang kurang dari diri saya, kenapa saya nggak mencapai itu, dan melakukan pendataan secara objektif gitu ya. Kalau saya melakukan pendataan secara, kalau mau jadi juara belajar dari juara. Jangan malah dendam gitu ya kan? Jangan malah dendam, belajar dari pengalaman lah ya. Belajar dari pengalaman. Nah tadi kan juga Akang kan juga udah nyinggung tuh masalah hukum, masalah bisnis. Terus kan ini kan Akang posisi udah semester 7 nih, tentu kan udah lagi mau sibuk-sibuknya skripsi lah ya gitu. Nah itu kalau boleh tahu Akang ngambil apa gitu, jurusan apa? Apakah menyinggung hukum bisnis atau gimana? Kekhususan saya di bidang perdata gitu ya. Khususnya perdata, ngambilnya kemungkinan besar nanti bersangkutan pautnya dengan bisnis gitu. Oh dengan bisnis berarti sesuai lah ya. Commercial and business law gitu, kayak gitu-gitu, terus merger and acquisition paling gitu-gitu. Apa ya, tadi kan juga kita udah mendengar banyaklah pengalaman dari Akang gitu. Nah tadi kan kalau Dimas menyinggung masalah motivasi, kalau saya pengen menyinggung ada nggak orang-orang di belakang Akang gitu yang mendorong Akang gitu untuk sampai bisa jadi seperti inilah gitu. Di saat kita tuh kan anak-anak kuliah itu cenderung pengen main game gitu ya, main Mobile Legends. Ngedown kita terus baru apalagi konsisten gitu. lah. Apa sih yang bikin Akang gini, atau dasar masukan dari orang tua atau gimana Kang gitu? Kalau orang tua tuh sebenarnya alhamdulillah tidak menuntut banyak gitu ya sama saya. Tidak menuntut banyak, tapi karena mereka tidak menuntut banyak, memberikan kepercayaan penuh ya. Kepercayaan penuh ini diberikan kepada saya karena proses hidup saya yang baung lah gitu. Akhirnya udah Irfan, kamu mau jadi apa terserah seperti itu. Yang paling berperan pasti ayah saya itu luar biasa sekali, ibu saya juga luar biasa. Jadi kalau nggak ada ayah dan ibu saya nggak mungkin. Saya pernah baca riset katanya kecerdasan anak itu hampir mayoritas itu nurun dari ibunya. Dari ibunya gitu. Jadi buat Anda pria-pria wanita yang cerdas gitu. Kalau nggak anaknya nanti rada-rada wadidaw gitu. Bukan cuma cantik ya Kak ya. Bukan cuma cantik, tapi cantik juga perlu sih. Cantik juga perlu. Tapi itu dan betul. Jadi kalau saya perhatikan gitu ya, pola pikir saya gitu ya, cara saya mengambil keputusan mirip-mirip sama ibu gitu ya, rata-rata mirip sama ibu kayak gitu. Orang tua sih pasti, terus sahabat-sahabat dekat. Iya. Ya mungkin kan
tadi saya juga terinspirasi dari Akang. Mungkin ada pesan enggak sih dari Akang buat teman-teman penonton reduksi gitu, biar terinspirasi dari Akang atau biar lebih Akang gitu kan, buat pesan-pesan buat teman-teman. Pesan-pesan apa ya? Saya pernah dengar stand up comedy dari Panji Pragiwaksono. Halo Bang Panji. Halo Bang Panji, semoga nonton, mantap. Dia sempat bilang, dan itu tuh benar banget ya, kata beliau itu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda, Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Misal, kalau IPK kamu 3,5, yang satu lagi 3,7, itu cuma sedikit aja bedanya kan. Tidak membuat kita lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya bagus-bagus IPK kamu 3,7 gitu ya, terus atau 3,5, tapi ada value-value lain yang bisa kamu tawarkan di luar IPK gitu ya, baik berupa karya, berupa prestasi, berupa apapun, itu akan membuat kamu sedikit lebih beda daripada teman-teman lain. Daripada teman-teman kamu yang lain gitu. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada hanya sedikit lebih baik gitu ya. Terus make it simple but significant, itu penting banget. Oke. Ini Ya paling juga sebagai yang akhir lah gitu, dari Akangnya untuk ke depan itu ada planning nggak mau ngikuti kompetisi terdekat kah atau gimana? sebenarnya kalau di kalau saya tuh fokus di tahun 2020-2021 ini pasti ngejar untuk kelulusan ya pasti. Oh iya, kelulusan. Jadi pathway karir gitu ya, sedang memetakan karir di dunia law firm seperti apa gitu ya. Walaupun sedang ada kompetisi yang sedang diikuti, kompetisinya di bidang hukum semua. Jadi kompetisi bisnis itu yang kemarin terakhir tuh. Kalau udah tutup, alhamdulillah sekarang juga lagi ikut serta kompetisi bisnis namanya The Perspective Lawyers. Jadi itu diselenggarakan oleh Legal Access, nanti minta dukungannya teman-teman. Oke, dukung. Semoga menang ya Kang. Kompetisi legal opinion paling, jadi mungkin saya bakal mengikhtiarkan menutup balik lagi ke kompetisi hukum gitu. Setelah dibuka dengan kompetisi hukum, di akhir kompetisi hukum, terus mengikuti banyak pelatihan, mentoring gitu ya, yang bersertifikasi di bidang hukum, karena memang tujuannya jadi lawyer gitu. Sampai itu. Nah paling akhir nih. Paling akhir ya. Nanti super akhir. Sebelum closing statement, mungkin dari Akang boleh nih ngasih tahu ke teman-teman moto hidup Akang itu apa, dan kalau boleh juga bisa describe lah 3 hal yang menggambarkan Akang gitu. Moto ya? Iya, moto hidup. Saya pakai moto. Deterjen dong. Sedomi Kang. Saya percaya ya, segala masalah itu serumit apapun gitu ya, pasti bisa diselesaikan kalau kita bisa membaginya dari menjadi potongan-potongan kecil, lalu melihatnya dari sudut pandang yang bagus dan objektif. Kita tinggal nyusun-nyusun aja sebetulnya gitu. Jadi sebesar apapun gitu ya, misalnya nanti materi teman-teman, misalnya kita nanti ketika kerja ada merger acquisition dan lain-lain gitu ya, atau corporate law, kita nggak harus minder teman-teman ketika kita misalnya nggak belajar hal itu di sini secara dalam gitu ya. Jangan takut sama materinya, kita coba pecahin aja gitu sih. Ini tuh makhluk apaan sih gitu ya? Si istilah ini gitu. Secara objektif jadi potongan-potongan kecil, coba dipahami dari big picture-nya, nanti pasti kamu bakal ngerti. Jadi saya lebih suka memecah gitu. Ngulik lah ya. Ngulik. Kelihatan sih. Terus boleh lah Kang yang tadi gambarin 3 hal yang menurut Akang mirip dengan diri Akang gitu. Menggambarkan Akang dalam 3 hal. Singa itu kan. Kayak serius kah, lucu atau gimana gitu. Saya itu sebenarnya anak manja ya sama orang tua, sama ibu saya sebenarnya. Saya anak manja sebetulnya sama ibu saya. Saya itu orang yang sangat amat memiliki rasa penasaran. Jadi kalau misalnya orangnya penasaran. Itu penuh penasaran gitu, mau tahu gitu. Mau tahu. Terus juga apalagi ya, saya itu persisten. Apakah? Jadi konsisten lah bisa. Konsisten. Berusaha untuk konsisten. Jadi kalau misalnya saya sudah menetapkan saya mau ini nih gitu ya, misalnya
kalau belum kecapean biasanya diulik terus. Iya. Ambisi banget gitu ya. Iya betul. Ambisius. Kadang ambisius betul. Kadang saya juga bisa bilang ambisius, obses. Oke. Mungkin terakhir closing Closing statement. Statement udah tadi belum. Closing statementnya buat teman-teman lah gitu kan. buat teman-teman gitu ya, apapun sebenarnya yang teman-teman yang kita raih di hari ini ataupun misalnya di masa yang akan datang adalah hasil dari investasi kita ya gitu ya, investasi kita di masa sebelumnya juga di hari ini gitu ya. Apa yang misalnya saya dapatkan di hari ini dan juga di masa akan datang itu adalah hasil investasi saya dulu. Jadi walaupun misalnya saya dulu saya sekarang di STHB tidak aktif berorganisasi, nggak masuk UKM gitu ya. Iya. Behind itu kan teman-teman nggak tahu Iya, bahwa sebenarnya saya betul. cukup aktif berorganisasi Aktif juga, sejak iya. SMA gitu. SMA saya aktif berorganisasi, saya sempat aktif perhimpunan mahasiswa Bandung. Pengalaman saya berorganisasi itu tuh membantu sekali dalam memanajemen proyek, memanajemen kayak teman-teman berorganisasi ini bagus sekali lah gitu. Dan investasi terbaik itu saham memang bagus ya, lagi tren rumah memang bagus, tapi balik lagi. Kalau kamu mau investasi saham, investasi properti gitu ya, investasi yang paling penting kan investasi ke diri kita, knowledge-nya ya, di ilmu pengetahuan. Gimana kamu milih saham yang bagus hanya karena lihat dari Instagram, oh ini bagus ikut beli, taunya kita nggak tahu fundamental analisis bisnisnya seperti apa gitu ya. Investasi yang paling bagus di masa umur 20-an adalah investasi sama diri kamu sendiri, banyak belajar aja, banyak riset gitu ya, cari tahu apa yang membuat kamu bermakna gitu dalam hidup. Nikmat gitu, penuh rasa penasaran. Wah serius gitu. Mantap ya. Inspirasi banget memang Kang Irfan tuh. Well, paling gitu aja ya, Kang, untuk pertanyaan-pertanyaan lah kali ini. Paling nanti untuk selanjutnya kita bisa ngobrol di lain hal gitu, di lain waktu. Nah teman-teman, paling segini aja dulu untuk episode kita kali ini. Dapat banyak hal yang kita tangkap buat dari Kang Irfan, narasumber kita hari ini. Ada 3 poin hal yang paling penting buat teman-teman pegang. Itu pertama, kita kalau dari kata Kang Irfan, kita tuh harus ambisius lah gitu untuk mengejar segala cita-cita ataupun yang lainnya. Terus selain ambisius itu kita perlu namanya konsisten. Ya kalau gitu. Tadi satu lagi apa? Harus pengen tahu, Ya, harus curious kepo gitu. Harus punya rasa jiwa ingin tahu. Nah, paling sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Dadah. Dadah.